dari 4 unsur yang sudah kembali ke alamnya, maka dia tidak akan menampakkan wujudnya. Kecuali kalau kita itu bersungguh-sungguh untuk merekayasa otak dan pikiran kita. Saya kongsi lah sama temen ya. Jadi saya tahu Pak, lobster itu diambil dengan nyuwun sewu kedalaman 400-500 meter belum tentu dapat. Okay. Bisa dibayangkan lobster hanya begini 10-10 menit. Namanya muda. Mbah, rapalane opo, Mbah? Terus yang saya tanyakan, Pak, kesimpulan dari cerita itu tadi apa yang ditanyakan? Makanya engkang kula maksud nggih. Nggih. Seperti Mbah Sumari yang sekali atau dia menipu saya pura-pura tidak pernah menemui. Nggih. Apakah dia menemui? Nggih. Nah, engkang kula sebenarnya ini legenda atau sesungguhnya kok banyak versi menurut Mbah Darno bagaimana? Nah, ini kula jawab ya. Kenapa kula kok ngomong legenda? Bukankah apa yang kita percayai ini tinggal legenda, Pak? Jadi nggak ada legenda kalau nggak ada kenyataan. Jadi berawal dari kenyataan maka dia jadilah cerita. Nah, kenyataan itu sudah kembali ke Sangkan Paranidumadi. Dari 4 unsur yang sudah kembali ke alamnya, maka dia tidak akan menampakkan wujudnya. Kecuali kalau kita itu bersungguh-sungguh untuk merekayasa otak dan pikiran kita untuk membayangkan seperti apa. Maka otak yang kiri kita akan menampakkan wujud yang seperti kita bayangkan. Karena dia sudah di alam roh. Itulah yang saya maksud legenda. Lah keberadaan Nyi Roro Kidul waktu itu ada, Pak. Tapi bukan sekarang. Waktu itu ada lah, sekarang tinggal roh. Gitu loh. Makanya siapa yang istilahnya itu memaksa roh itu datang, maka bentuknya akan berbeda-beda, Pak. Sesuai versinya orang itu masing-masing. Gitu. Seperti Bandung Bondowoso. Makanya kalau ada orang ngomong Bandung Bondowoso itu legenda, benar, memang sekarang Bandung Bondowoso sudah kembali ke asalnya kok, sudah kembali ke alamnya kok. Sebab kalau pengetahuan legenda untuk urusan sekolah, Pak, itu kan hanya cerita rakyat fiksi semata, hanya karangan. Ya itu versi lain, Pak. Contohnya Kancil nyolong timun. Nah seperti itu. Saya berpegang pada legenda itu kan hanya cerita rakyat. Artinya yang di setiap daerah pasti mempunyai legenda masing-masing. Jadi seperti Batu Daum. Makanya di saat mendengar legenda itu harus paham. Kalau di dalam bahasa agama, itu agama mana? Asbabun nuzul, Pak. Sebab dari legenda itu. Kok legenda ini ada? Yang dibicarakan legenda tentang apa? Cerita tentang apa? Cerita tentang leluhur, tentang orang-orang yang mempunyai kelebihan di atas rata-rata. Apakah cerita itu hiburan? Nah, dua-duanya itu cerita, Pak. Tapi karena bahasa nasional itu kalau ngomong cerita kok sawangane dinasionalkanlah itu menjadi bahasa legenda. Yang paling tersohor di Bojonegoro tentang Prabu Angling Darmo. Karena itu ada yang mengatakan legenda, maka orang-orang itu akhirnya memanfaatkan kata-kata legenda itu. Jadi kalau ngomong itu hanya sekedar legenda, tapi diartikan legenda itu tidak ada kenyataannya. Padahal itu kenyataannya ada dulunya. Sekarang itu tinggal mengenang ceritanya. Itu loh. Pernah terjadi beneran. Makanya apa yang ada di Jawa, di Nusantara ini semuanya itu ada ceritanya.
Lah orang-orang yang membawa cerita ke sini itulah yang sulit untuk dipertanggungjawabkan asal mulanya itu loh Pak. Jadi yang saya bicarakan dari tadi, kita itu harus mempercayai apa yang ada di sini, tapi jangan mempercayai cerita-cerita yang sulit untuk dicari kebenarannya. Dan niku, jadi nek ngomong legenda niki janurane banyak Pak. Masih masuk konten? Masih. Nah ini masalahnya Pak, karena masih masuk konten Pak. Makanya jangan cerita panjang-panjang. Nah itu jawaban itu piye lah aku jawab Bu ketewan. Gitu. Masuk Nih masuk Pak. Saya enggak ini. Ya tadi nanti bisa diulas lagi tentang apa yang saya maksud legenda itu. Oke. Itu. Jadi manusia itu diberi akal dua Pak. Yang satu akal nyata, yang satu akal halusinasi. Gitu. Dan dua-duanya itu harus berimbang Pak. Kalau nggak imbang, akhirnya kita semua tidak kita percaya. Ini ku jawaban sementara ya. Memang secara logika untuk semuanya yang paling baik itu seimbang. Seimbang, harus imbang. Makanya tadi loh Pak. Ya, ada apa? Ada dua metode. Hidup ini untuk makan, apakah makan itu untuk hidup? Kalau dipikir secara logika ya dua-duanya sama. Tapi kan kita bisa memilih Pak. Kita itu mengedepankan yang makan untuk hidup apa hidup untuk makan. Makan artinya bukan nasi. Kalau berarti makan artinya nasi atau apa itu snack dan lain sebagainya. Nah kalau bagi orang yang pikirannya dangkal mengartikan begitu, tapi bagi orang yang sudah luas pikirannya, makan itu bukan berarti nasi saja. Ini kan bahasa-bahasa filosof sebenarnya yang dipakai metode untuk menyampaikan ajaran Jawa itu. Makanya di sini tuh selalu saya jabarkan apa yang saya sampaikan awal. Nanti saya ulas kembali, artinya begini. Dan yang dimaksud yang saya sampaikan itu begini loh. Nah, kebetulan jenengan begini pertengahan Pak, jadi orang ngerti awalnya. Oh iya. Sorry. Awalnya ini pun kalau bahas Pak. Berhubung jenengan tekoni tengah-tengah, jadi sing cerita awal pun hilang, jenengan tambah cerita baru. Anu Pak, sebetulnya yang lewat jalan rayanya Nggih. itu lancar Pak. Nggih. Betipun itu masuk kiri itu. Mulai terus belok kanan. Anu, mriko. Nah, nggih mesine mriki mesine gambar Dadi putih. mungkin balik desa, tanglet niku Oh, wae. mubeng-mubeng malah nggih. Wonten niku. Oh niku daerah kula Bu. Niki mau mlebetno ratusan niki alit niku celake bal desa niku. Nggih. Niku mau ratusan mau alit-alit. Jalan raya niku mboten sampai 400 meter saking mriki. Lah saking mriko 1 kilo lebih. Ngoten. Nggih. Dadi iki jenengan medal nganan ngiri nganan pun jalan raya. Nah, Google Map niku nggak Nah, untuk sementara kita sudahi ya. Oke. Karena juga durasinya sudah panjang. Bukan semoga kita semua diberikan pemahaman dan kita selalu diberikan kesehatan dan kita berpegang teguh dengan pendirian kita ya, sesuai kali dawuh Kanjeng yang Semar atau Sabdo Palon Moyo Gunggong. Jadi apa yang kita ucapkan, kita harus paling tidak mempertanggungkan dengan perilaku. Yang Semar melihat sesuatu itu kita jangan gampang heranan. Tapi dalam hati kita jangan pernah kita terlena dengan apa yang kita lihat. Nah semoga kita, kok semoga ini bahasa gak jelas ya. Kita semuanya diberikan pemikiran yang cerah, kita diberikan kesehatan, kesehatan juga penopang tentang kecerahan pikir itu. Yang penting kita semuanya diberikan sehat untuk keluarga, untuk diri kita sendiri, utamanya untuk bangsa dan negara ini. Dan karena ini sudah masuk di dalam bulan Agustus, yaitu bulan hari kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kita ucapkan dirgahayu untuk Indonesia, jaya selalu bangsa dan negaraku, dan
dan negara kita selalu aman, damai, tentram dengan beragam agama, kapitayan, kepercayaan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, salam kita selalu salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Jagung Dumadi. Rahayu.